Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Volumenya dikeraskan. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar surat Ali Imran ayat yang ke-76 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 176 ya. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة لله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Sampai 180. Qala fit tafsir Niasa di 176 La yudkhilul huzna ila qalbika ayuhar rasul. Jangan sampai yudkhilu memasukkan al-huzna, kesedihan, duka, ila qalbika, ke dalam kalbumu, ke dalam hatimu, ayuhar rasul, wahai rasul. Siapa haula'il kuffar? Orang-orang kafir itu. Mereka orang-orang kafir itu jangan sampai memasukkan duka dan kesedihan ke dalam hatimu. Bagaimana bimusara'atihim? Ya, dengan mereka, melalui mereka segera fil juhudi wad dhalal, bersegera kepada pengingkaran dan kesesatan. Ya, mereka paling cepat kalau untuk kufur dan sesat. Ya, hal itu jangan membuat hatimu duka dan bersedih, wahai Rasul. Innahum bidzalika, karena sesungguhnya mereka bidzalika, dengan perbuatan itu, la yadhurrullaha, sekali-kali tidak akan merugikan Allah syai'an, sedikit pun. Innama yadhurruna, tidak lain mereka hanyalah merugikan anfusahum, diri mereka, bihirmanihim atau bihirmaniha. Ya, mereka menghalangi jiwa mereka halawatul iman, dari meraih manisnya iman, wa azimat thawab, dan agungnya pahala. Ya, jadi hakikatnya mereka, ya, orang-orang kafir yang, ya, cepat dan bersegera kepada pengingkaran dan kesesatan, itu merugikan diri mereka sendiri. Ya. Iman itu bukan hanya mereka enggak menghalangi diri mereka dari manisnya iman, tapi ya mereka merubah iman yang manis, pahala yang lezat ini, mereka rubah menjadi pahit. Ya,
Mereka rubah menjadi pahit. Tidak ada sesuatu yang paling pahit, sesuatu yang paling mengganggu bagi mereka dibandingkan apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba orang-orang itu yang ya bersumbu pendek itu kalau ada kejadian apa-apa langsung ya nyinyir dan menyerang, menista umat Islam dan kaum muslimin serta simbol-simbol Islam, syiar-syiar Islam. Ya, apa yang paling pahit bagi mereka? Apa yang paling pahit, apa yang paling gak enak buat mereka? Iman. Ya, iman. Ya. Ada syiar iman apa aja, ya. Mereka paling cepat apa? Ingkar, paling cepat sesat. Ya. Karena iman itu merupakan hal yang paling pahit buat mereka. Yuridullah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan alla yaj'ala lahum, untuk tidak menetapkan bagi mereka thawaban fil akhirah, pahala di akhirat. Ini hukuman yang berat. Ya. Hukuman yang sangat berat. Allah tidak menginginkan pahala akhirat buat mereka. Ini hukuman yang berat. Mereka masih di dunia, masih hidup, ya, tapi Allah sudah tidak menginginkan pahala untuk mereka di akhirat nanti. Tapi malijuhin bimayyidin ilam, ya. Yang namanya bangkai orang mati, ya, dilukai bagaimanapun dia tidak akan teriak-teriak kesakitan, ya kan? Iya, mereka sudah mati hatinya. Dikasih hukuman apa aja enggak mempan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum insarafu. Kenapa Allah menginginkan untuk tidak menetapkan bagian pahala bagi mereka di akhirat? Karena mereka di dunia insarafu. Mereka di dunia berpaling. Tidak menginginkan ya an da'watil haq, tidak menginginkan ajakan kebenaran. Mereka berpaling dari ajakan kebenaran, ya. Karena mereka di dunia enggak menginginkan kebenaran, enggak menginginkan diajak kepada kebenaran, maka hukumannya di akhirat mereka tidak diinginkan oleh Allah SWT mendapatkan pahala. Walahum azabun syadidun, dan mereka akan mendapatkan azab, siksaan yang berat. Subhanallah. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman, innal ladzina istabdallul kufra bil iman. Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang istabdalu, sesungguhnya orang-orang yang menukar al-kufra bil iman, kekafiran dengan alat tukar berupa keimanan, ya. Apa yang dimasuki ba itu adalah az-zaman, ya. Nilai tukarnya, apa alat tukarnya yang dimasuki oleh ba itu alat tukarnya dalam jual beli. Mereka membeli kekafiran dengan iman. Itu. Ya, innalladzina ishtarawul kufra bil iman. Mereka sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan keimanan. La yadurullah syai'an. Sekali-kali tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Ya, mereka yang membeli kekafiran dengan keimanan sekali-kali tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bal dararu fi'lihim, tapi justru kerugian akibat perbuatan mereka ya'udu ala anfusihim, akan kembali kepada diri mereka sendiri. Walahum fil akhirati, dan mereka di akhirat akan mendapatkan azabun muji'un, azabun alimun, alim yakni muji', siksaan azab yang muji'un, sangat menyakitkan. Kenapa mereka dikatakan membeli kekafiran dengan iman? Ada dua penafsiran. Yang pertama, karena asalnya manusia itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, dia di akhirat sudah di alam roh sudah apa? Sudah bersumpah di hadapan Allah untuk
ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lahir ya sebagaimana dalam hadis, lahir di atas keislaman. Lahir di atas keislaman. Dan ya Allah SWT dalam hadis qudsi mengatakan apa? Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Sungguhnya aku menciptakan manusia itu dalam keadaan hanif. Ya, dalam keadaan tidak berbuat syirik, dalam keadaan tidak syirik. Fajtalathum syayatin, lalu mereka digoda oleh setan. Ya. Demikian juga kullu mauludin yuladu al fitrah. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Mereka dilahirkan Islam, tetapi orang tuanya yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu tafsiran yang pertama. Ini mereka membeli kekafiran dengan keimanan yang itu sebenarnya mereka punyai sejak mereka lahir. Yang kedua, ya, tafsiran yang kedua, ya, ini li'annahum insarafu an da'watil haqq. Mereka dijangkau oleh dakwah kebenaran, sampai kepada mereka kebenaran, tetapi mereka menolaknya. Sampai kepada mereka iman, Islam, tauhid, kebenaran, tapi mereka menolaknya dan mereka memilih apa? Bertahan di atas kekafiran. Maka mereka dikatakan membeli kekafiran dengan keimanan. Ya, mereka membeli kekafiran dengan keimanan. Ya. Al-ayatul lati ba'daha wa la yahsabanna alladziina kafaru la yadhunanna al-jahidun. Jangan sekali-kali orang-orang kafir, orang-orang jahid, orang-orang yang ingkar itu berprasangka annana idza atalna a'marahum, berprasangka annana bahwa kami idza apabila atalna a'marahum, memanjangkan usia mereka. Ini makna apa? Numli lahum, annama numli lahum. Imla itu mengulur-ulur, menunda. Ya. Maka dalam tafsirnya dikatakan mereka orang kafir itu jangan sekali-kali berprasangka bahwa apabila kami memanjangkan usia mereka, mengulur-ulur ajal mereka, ya kan? Menunda kematian mereka. Wa mata'nahum, lalu kami ya berikan kesenangan kepada mereka bimuta'id dunya, berupa kemewahan-kemewahan dunia. Walam nu'akhidhum bikufrihim, dan kami tidak segera menghukum mereka bikufrihim, sebab kekafiran mereka, wa dzunubihim, dan dosa mereka. Jangan sekali-kali mereka menyangka anahum, dengan begitu bahwa mereka qad nalu bidzalika, telah meraih ya dengan usia mereka yang kami panjangkan, ya, kesenangan duniawi yang kami berikan kepada mereka, hukuman yang tidak segera kami segerakan kepada mereka di dunia, itu berarti mereka telah meraih khairan li anfusihim, telah meraih kebaikan untuk diri mereka. Innama nu'akhiru adzabahum wa ajalahum. Innama, tidak lain, nu'akhiru, kami menunda, adzabahum, kami mengakhirkan, kami menunda azab untuk mereka, wa ajalahum, dan kematian mereka, liyasdadu, supaya mereka itu semakin zulman wa tughyanan, supaya mereka itu semakin bertambah zalim, semakin bertambah melampaui batas, sehingga azabnya juga semakin berat. Walahum azabun, dan mereka akan mendapatkan azab, siksaan, yuhinuhum, yang akan menghinakan mereka, yuzilluhum, dan membuat mereka rendah. Ya. Jadi panjang usia yang panjang, ya, disertai dengan kebebasan menikmati kemewahan dunia dan tidak mendapatkan hukuman, itu bukan satu tolok ukur orang itu berada dalam kebaikan.
Ya. Tapi kalau dia tidak di atas iman, dia di atas kekufuran, dia di atas dosa-dosa, maka itu bukan tanda kebaikan, tetapi itu adalah apa? Itu adalah penundaan azab. Itu adalah penundaan azab yang lebih berat. Ya. Dan ini adalah hukuman. Liyasdadu zulman wa tughyanan, ini hukuman. Ya. Hukuman atas kekafiran dan perbuatan-perbuatan mereka melampaui batas, itu mereka diberi apa? Dibiarkan semakin zalim, semakin sesat, semakin melampaui batasan syariat. Itu hukuman itu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah liyadharal mu'minin. Ayatul lati ba'daha mi'ah tasya wa sab'in 179. Maka Allah liyada'akum. Allah tidak akan liyada'akum. Allah tidak akan membiarkan kalian, meninggalkan kalian, ayyuhal musaddiquna billahi wa rasulih. Wahai kalian yang percaya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, al-amiluna bi syar'ih, yang senantiasa mengamalkan syariatnya, alama antum alaihi. Allah tidak akan membiarkan kalian di atas apa yang kalian alami, apa yang menimpa kalian, min iltibasil mu'min minkum bil munafik, berupa ya tidak diketahuinya orang beriman, min iltibas tidak diketahuinya, ya berupa kesamaran dan tidak diketahui. Al mu'min minkum, seorang mukmin, yang mukmin di antara kalian, bil munafik, dengan yang munafik. Allah tidak akan membiarkan ya kalian di dunia ya tidak diketahui siapa yang mukmin, siapa yang munafik di antara kalian. Allah tidak akan membiarkan hal itu. Hatta yamizal khabithu minat thayyib. Hatta yamizal khabitha minat thayyibah. Allah pasti pada akhirnya akan memisahkan, ya miza. Allah pasti pada akhirnya akan memisahkan hatta lil ghayah. Ya Allah pasti pada akhirnya akan memisahkan al-khabitha, antara yang buruk, minat thayyib, dari yang baik. Allah pasti akan pisahkan yang buruk dari yang baik. Ya, pasti. Ya. Oh, nanti ketika Dajjal muncul, ya, Dajjal Akbar muncul, kemudian dia mendatangi kota Madinah, tidak bisa masuk, maka dia naik ke bukit di luar Madinah, bukit terdekat, dia hentak-hentakkan kakinya di atas bukit tersebut. Ya, dalam hadis Ummu Salamah, maka tidak tersisa seorang pun munafik di kota Madinah, melainkan akan keluar dari kota Madinah berbondong-bondong mendatangi Dajjal. Ya, kata Ummu Salamah, dzalika yaumul khalas, dan itu dikenal dengan hari pembersihan kota Madinah, yaumul khalas. Ya, hari apa? Sterilisasi kota Madinah dari munafikun. Subhanallah. Fayu'raf al-munafiq, dengan begitu akan dikenali al-munafiq, yang munafik, minal mu'minis shadiq, ya dari mukmin yang jujur. Akan dikenali mana yang munafik, mana yang munafik, mana yang mukmin yang jujur keimanannya. Wa ma kana min hikmatillah, dan sekali-kali bukan hikmah Allah, sekali-kali ya bukan ya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, an yutli'akum ayyuhal mu'minun, Allah memberitahukan, memperlihatkan kepada kalian wahai orang-orang mukmin, alal ghaib, ya perkara gaib. Alladzi ya'lamuhu min ibadihi, yang Allah ketahui dari keadaan para hambanya. Jadi ya ini dipegang. Ya, ini dipegang. Salah satu ciri orang mukmin yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an, Allah ya bukan termasuk hikmah dari Allah. Allah perlihatkan perkara gaib yang ada di antara hamba-hambanya kepada orang mukmin.
Jadi kalau ada orang mukmin mengklaim mengetahui perkara gaib, maka dia keluar dari ciri dasar orang mukmin. Dia mesti punya alasan. Dia mesti punya hujjah. Wala hujjata lahu. Tapi dia enggak punya hujjah, enggak punya dalil, ya. Ya. Fa imma dajjal wa imma kahin wa imma mutakharris. Kalau dia bukan dajjal ya dukun, ya pembohong. Ya, tahu perkara yang gaib. Ya. Illa rasul, kecuali kalau dia rasul. Sebagaimana Allah sebutkan nanti ya di sini dan di surat Al-Jin. Ya. Ayo siapa yang ngantuk? Ya, siapa yang ngantuk? Kalau yang ngantuk ketahuan karena ngantuk bukan perkara gaib. Ya kan? Ngantuk bukan perkara gaib, mesti ketahuan yang ngantuk. Fata'riful mu'min minhum minal munafiq. Ya. Sehingga kalian akan mengetahui karena Allah perlihatkan perkara gaib yang ada di antara hamba-hambanya kepada kalian orang-orang mukmin, dan itu ya tidak termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian akan mengetahui siapa yang mukmin di antara kalian dari yang munafik. Walakinahu yumayyizuhum, tetapi Allah itu membedakan orang mukmin dengan orang munafik. Allah bedakan mereka bil mihani wal ibtila, melalui ujian dan cobaan. Melalui cobaan dan ujian, melalui bala, melalui mihan, ya, ujian. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW sendiri ketika Rasul Munafiqin, pimpinan orang munafik Ubay bin Salul mati saja, Nabi SAW masih apa? Masih ingin menyolatinya. Karena itu perkara gaib. Kemunafikan itu kan apa? Kemunafikan itu kan hati. Ya, kemunafikan itu apa? Ibtanul kufr, menyembunyikan kekafiran dalam hati. Wa idharul Islam, iman. Tapi yang ditampakkan adalah apa? Keislaman, sehingga diperlakukan layaknya orang muslim. Nah, kalau munafik idharul kufur, dia menampakkan kekafiran, wasyirik, dan kesyirikan, ya dia kafir musyrik, bukan munafik lagi. Ya. Atau kalau mau disebut ya munafik kafir. Ya, menampakkan kekafiran, kesyirikan kok ngaku Islam, ya itu namanya munafik kafir, bukan muslim musyrik, bukan. Ya, tapi munafik musyrik. Ya. Jadi Allah tidak akan menampakkan kegaiban yang ada pada para hambanya sehingga orang-orang mukmin kepada orang-orang mukmin, sehingga orang mukmin tahu, oh, ini munafik, ini mukmin. Tidak. Tapi Allah perlihatkan apa? Allah bedakan orang mukmin yang jujur dengan munafik itu dengan apa? Melalui ujian dan cobaan. Melalui ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu adalah ujian, betul-betul ujian, membedakan antara yang mukmin dengan munafik. Ghaira anna Allah Ta'ala, tetapi akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yastafi min rusulihi, memilih di antara para rasulnya man yasha'u, siapa yang dia kehendaki, liyutli'ahu, untuk dia perlihatkan, untuk dia tunjukkan kepadanya ala ba'di ilmil ghaib, ya, sebagian perkara gaib, biwahyin minhu, melalui wahyu. Nih, Rasul aja ya tahu yang gaib aja melalui wahyu. Ini tukang ruqyah bisa-bisanya mengklaim, ya, wah di tubuh sampean ini ada jin, ya, harimau Afrika jumlahnya 100. Menghina itu kan menghina, menganggap tubuh kita kebun binatang. Ada tukang ruqyah yang ngalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memilih di antara rasulnya yang Allah kehendaki untuk dia perlihatkan kepadanya sebagian kegaiban melalui apa? Melalui wahyu darinya. Biwahyin minhu, melalui wahyu darinya. Jin makhluk gaib kan? Ayo. Jin makhluk gaib. Ya. Sekedar untuk tahu orang ini munafik apa enggak itu aja enggak bisa. Orang mukmin asalnya nggak bisa, Rasul asalnya nggak bisa, karena itu perkara gaib.
apalagi padahal kelihatan orangnya kan? Padahal kelihatan orangnya. Ini orangnya kelihatan. Ya, apalagi jin yang nggak kelihatan. Jadi kalau jadi tukang ruqyah ya jangan melangkahi Rasul lah ya. Iya. Wali aja kalau dibilang lebih tinggi derajatnya dari Rasul aja kekufuran, apalagi tukang ruqyah. Ya, sudah tukang ruqyah derajatnya lebih tinggi dari Rasul. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tu'minu imanan shadiqa, jika kalian beriman imanan shadiqa, dengan keimanan yang jujur. Wa tattaqu rabbakum, dan kalian bertakwa kepada Rabb pencipta kalian, bi ta'atihi, melalui ketaatan kepadanya. Falakum ajrun azimun, niscaya kalian akan mendapatkan pahala yang besar indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai ayat 179. Ya, sampai ayat 179. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.